Kalau kita merunut dari sejarah pesantren kan juga termasuk banyak orang-orang hebat yang lahir dari sana. Betul, betul. Alumninya gitu kan ya. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi ilmuwan, macam-macam lah banyak. Wakil gubernur. Wakil gubernur juga itu alumni pesantren. Sepenting mana pesantren ini untuk hari ini kan, kalau dulu kan banyak yang jadi orang itu Mas Aldi. Kalau hari ini bagaimana kan? Tadi sebelum kita kan Mas Aldi sudah ngobrol, katanya sekarang pesantren banyak salah gunakan. Ada yang buat pesantren tapi dibuat untuk cari cuan kan, itu kan benar Pak ya? Jadi motivasi orang tua ini harus kuat. Jadi saya memondokkan anak saya ini untuk apa, karena apa. Ini kalau nggak kuat biasanya akan mudah untuk oleng di tengah jalan. Kemudian dari motivasi anak sendiri, kalau bisa malah pengen mondoknya itu permintaan anak. Yang orang tua nggak punya gambaran lah, karena nggak mondok itu Mas. Kadang itu mereka itu hanya berpikir bahwa ketika di pondok, pokoknya pondok apalah, itu di sana dia diajari agama yang baik dan terjaga. Padahal ternyata nggak semuanya lah, nggak semua pondok itu seperti itu. Akhirnya kan ada yang kasus-kasus kekerasan seksual atau mungkin kekerasan fisik itu kan kemudian terjadi juga kan. Gitu. Padahal ini harus kita kawal dengan doa juga anak-anak kita. Jadi supaya anak mondok di pesantren tuh tekun belajar, di rumah juga harusnya orang tua juga harus juga. Orang tua juga tingkah lakunya baik gitu, berusaha mencari rezeki yang halal, ibadahnya ditata supaya ada sambungan sinyal ke anak kita ya. Nanti jangan sampai di sana anaknya tirakat tapi di sini orang tuanya maksiat orang gitu. Tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-234. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, ya. Malam ini kita ketemu lagi. Dan ini ada siapa nih Mas Anis? Malam ini tamu kita adalah beliau Kiai Haji Muhammad Ali Ma'ruf, atau biasa kita kenal Kiai dengan Gayeng. Kiai Gayeng. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Mas Aldi, alhamdulillah. Rodok serak-serak dikit lah, enggak apa-apa. Ini karena kebanyakan jadwal atau musimnya lagi memang musim yang ekstrim ya? Ya sekalian banyak jadwal juga agak musim-musim dikit kelihatannya. Musimnya musim jadwal banyak Mas. Oh, jadwalnya Muharraman santunan. Ya. Nah, Mas Aldi, beliau ini rawuh dengan kita ini, kira-kira mau bahas apa ini? Ya, ini kita akan membahas satu tema yang menarik juga Mas Anis, terutama untuk teman-teman yang sedang mencari sekolah atau mungkin lembaga pendidikan. Kan ini kan lagi liburan juga nih Mas Anis. Iya, ini kan tahun ajaran baru gitu ya. Tahun ajaran baru. Artinya gitu. kan mencari studi atau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Kalau biasanya ini, misal di tradisi di desa saya ini, itu kan kalau lulus SD atau MI, itu ada beberapa anak yang lanjut ke pesantren. Tapi juga ada yang nunggu SMP, nunggu MTS baru ke pesantren, kan gitu. Itu kalau di desa. Kalau di kota, kalau kemarin ponakan saya itu baru itu Mas Anis mencari-cari sekolah kan dari SMP kan. Nah dia mencari SMA atau SMK gitu. Kemarin dia tuh kayak SMA Taruna Negara atau apa lupa aku.
Ya itu dia mencari sekolah seperti itu. Kalau dia lebih ke bidangnya karena dia suka olahraga Mas Anies dan badannya agak atletis kan, gak kayak saya. Dia mencari apa SMK atau SMA yang sesuai dengan passion dia gitu. Oke. Kan gini Mas Aldi ya, kalau misalkan nih kita ngomong pendidikan Pak Yai, bahwa pendidikan kita kan dari ini kan sangat banyak sekali lembaga yang dibentuk ya di negara kita di Indonesia. Ada yang formal, ada yang non formal. Kalau pesantren kan termasuk non formal ya Mas Aldi. Non formal. Ya, non-formal. Tapi kan ada juga yang formal itu yang punya sekolah gitu. Oh iya, ada formal juga. Nanti ya. di dalamnya ada SMA atau MA, ada SMP atau MTS, kemudian di bawahnya lagi ada MI atau SD. Itu di bawah namanya pesantren. Iya. Nah, kalau begini Pak ya, kan ini kan menarik juga. Kita selesai sekolah di kampung, kemudian mondok ke pesantren, juga melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita merunut dari sejarah pesantren kan juga termasuk banyak orang-orang hebat yang lahir dari sana. Betul. Alumninya gitu kan ya. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi ilmuwan, macam-macam lah. Wakil gubernur juga itu alumni pesantren. Nah, kira-kira Pak Yai, sepenting mana pesantren ini untuk hari ini? Kan kalau dulu kan banyak yang gaji orang itu Mas Aldi. Kalau hari ini bagaimana kan? Tadi sebelum kita kan Mas Aldi sudah ngobrol, katanya sekarang pesantren banyak salah gunakan. Ada yang buat pesantren tetapi dibuat untuk cari cuan kan, itu kan benar Pak Yai? Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada pemirsa dan pendengar di mana saja berada mengenai apa dan bagaimana pesantren, sebetulnya ada hukum mondok itu ada Mas. Hukumnya ada. Hukum, kalau kita merujuk pada surat At-Taubah ayat 122, niku Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak segolongan kaum ini pergi untuk tafaqquh fiddin? Jadi tidak semuanya ini misalkan satu desa atau satu kampung ini harus ada perwakilan. Jadi boleh kita katakan mondok ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mondok, yang lain kan gugur kewajiban. Tapi harus ada sekelompok orang ini yang mendalami agama ini secara betul-betul. Kemudian nanti mereka kembali kepada kaumnya untuk bisa menjaga kaumnya dengan peringatan-peringatan agama. Ini merupakan sebuah ayat yang biasanya digunakan untuk dorongan. Dan mengenai pesantren, ini memang menjadi fenomena bahwa keberadaan pesantren ini sangat membantu untuk melatih bagaimana seorang anak ini terbiasa dengan sebuah kedisiplinan, dengan sebuah kemandirian. Mereka jauh dari orang tua, jadi beda anak itu yang bersama orang tua dan tidak, itu biasanya akan lebih cenderung lebih mandiri ke anak yang jauh dari orang tua tadi. Akan tetapi untuk ke pesantrennya ini kan perlu adanya satu frekuensi antara orang tua, anak, ini harus ada satu frekuensi di mana masing-masing punya niatan yang baik. Oke, artinya punya tujuan yang sama. Orang tua juga, kalau anakku ke pesantren ini untuk apa? Alasannya apa? Ini kalau alasannya nggak kuat, biasanya limbung Mas. Atau dengan adanya benturan-benturan, godaan gitu. Apalagi kadang-kadang macam-macam lah nanti godaannya. Betul ya, saya tuh pernah punya tetangga itu gitu. Jadi anaknya mondok, sudah berapa bulan itu kalau bahasa Jawa kerasan itu ya. Iya, kerasan. Tapi orang tua di rumah tuh nangis terus, kangen sama anaknya. Akhirnya diajak pulang, nggak jadi. Berarti yang kekanak-kanakan orang tuanya. Itu ada itu tadi itu. Padahal anaknya kerasan loh Mas Aldi. Malah orang tuanya yang ora betah kan itu.
Berarti kalau tentang penting tadi Pak Yai, tadi kan dibilang bahwa sebagian, ini fardu kifayah lah ya. Iya, kifayah. Berarti kan nggak harus semua orang itu mondok ya. Berarti pentingnya itu lebih ke penting untuk sebagian orang yang mungkin terpilih atau tergerak hatinya untuk mondok kan. Berarti kalau yang sebagian itu gimana Pak Yai? Ya mungkin sebagian kan masing-masing orang punya passion yang berbeda ya. Nah, gitu. Mungkin ada yang suruh ngaji ya males, mungkin dia akan menekuni bidang-bidang lain. Tadi itu Mas Aldi olahraga itu ya. Yang nanti juga mungkin sama manfaatnya. Tetapi ketika sebuah kaum tidak ada satu orang pun yang mendalami agama, nanti bahayanya ketika satu kampung itu berarti tidak ada rujukan. Mungkin gambarannya kayak satu kampung gitu kok nggak ada ustadz atau kiai. Iya. Nanti repot, nanti rukun khutbahnya gimana, ya, sholatnya nanti gimana, sholatnya gimana, ibadahnya gimana, penyembelihannya gimana. Masa datangkan Ustadz Kiai Ma'ruf terus kecewa nanti. Jadi motivasi orang tua ini harus kuat. Jadi saya memondokkan anak saya ini untuk apa, karena apa. Ini kalau nggak kuat biasanya akan mudah untuk oleng di tengah jalan. Kemudian dari motivasi anak sendiri, kalau bisa malah pengen mondoknya itu permintaan anak. Pak, aku pengen mondok Pak. Wah ini luar biasa, luar biasa. Karena ada anak yang pengen mondok, orang tuanya yang nggak mau. Ada orang tua yang pokoknya mondok, anaknya sing susah, gitu. Karena dia pondok itu apa kan belum punya gambaran. Nah, yang paling berat lagi adalah orang tua yang tidak punya background pesantren di awalnya. Oh iya. Ini lumayan berat Mas. Jadi mereka ada keinginan, akan tetapi orang tuanya ini dua-duanya nggak pernah mondok. Jadi kan nggak punya gambaran pondok itu seperti apa kan gitu. Kalau yang pernah mondok sih ada gambaran, oh mondok itu seperti ini, susahnya seperti ini, enaknya seperti ini. Artinya kalau ketika memondokkan anak itu nggak salah tempat ya? Iya. Karena itu juga Mas Ades, tadi yang orang tua nggak punya gambaran lah, karena nggak mondok itu Mas. Kadang itu mereka itu hanya berpikir bahwa ketika di pondok, pokoknya pondok apalah, itu di sana dia diajari agama yang baik dan terjaga. Padahal ternyata nggak semuanya lah, nggak semua pondok itu seperti itu. Akhirnya kan masukin pondok ke sembarang, ya bukan sembarang sih, mungkin dianggapnya di situ tempatnya sudah tepat lah, tapi ternyata kemudian ada yang kasus-kasus kekerasan seksual atau mungkin kekerasan fisik itu kan kemudian terjadi juga kan di situ. Itu mungkin Mas Anies. Karena dia mungkin tadi nggak punya background pondok itu ya, jadi nggak tahu mau mondokin di mana gitu ya. Dan sebaiknya memang orang tua juga survei Mas Anies, Mas Aldi. Jadi survei misalkan dari kecil kalau memang punya niatan untuk anak saya nanti mondok, itu kan program pendidikan ya. Iya. Nah, sejak awal niku anak sering diajak silaturahmi ke pondok atau ke survei, kayak misalkan acara piknik ya, ke sini nanti terakhir mampir di pondok ini. Ya, misalkan sowan mbah yainya atau diajak jajan ke kantinnya, biar anak itu tahu paham situasi pondok. Mungkin diajak keliling, lihat-lihat ruangan, itu kan jadi anak tidak ada alergi sama pondok. Anak saya sejak kecil ya udah ini lihat, ini ayah dulu di sini, ya kalau bunda dulu di sini, itu udah tahu. Jadi kelas 5 SD sudah ngedrel minta mondok Mas. Kapan toh yang mondok ya, kapan ya? Enggak usah lulus MI sekalian kan itu. Itu kalau backgroundnya pesantren. Kayak yang tidak ya tadi, kalau memang ingin anaknya ke pesantren, nah dari awal sering diajak itu survei. Tapi gini Pak Yai, tadi Mas Adi juga saya tuh tertarik dengan ada orang tua tuh yang mungkin kadang apatis juga Pak Yai. Karena tadi banyak berita yang muncul, begini-begini yang negatif Yai. Terus orang tua jadi apatis untuk memondokkan anaknya. Iya, bisa jadi itu muncul. Ya itu tadi kembali kepada kita lebih baik kenal dengan kiainya terlebih dahulu. Karena pondok itu biasanya identik dengan figur kiai. Figur kiai ya, ada kiainya yang memang difigurkan, ditokohkan di situ. Jarang pondok itu yang tersistem, kiainya nggak kelihatan, hanya ustadz-ustadz saja kan jarang. Ada figur kiai. Kita mengenal personel-personel itu, gitu. Yo sambil kita berdoa, yang namanya anak bisa dengan orang tua di suatu tempat, dia pasti akan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru itu. Apalagi yang ada pondok
bahkan yang dari usia TK kan ada, gitu. Iya, ada, Pondok ya. usia TK, usia SD. Nah, saya sendiri dari rembukan sama istri, ya, idealnya juga nanti lulus SD baru mondok. Biar kita juga punya amal jariah, Mas. Kita ngajari Fatihah, kita ngajari Quran anak kita kan. Kalau saudara saya juga itu TK sudah dipondokin juga, Mas. Oke, ada yang memang berani gitu Di dari Kudus TK itu, sudah dipondokkan. Ya kalau memang Kan kondisinya, kasihan juga masih TK. tapi misalkan orang tuanya pada kerja, Mas. Iya, iya. Nah, ini juga salah satu pilihan kadang-kadang. Ibunya kerja, bapaknya kerja, Daripada nanti di rumah diajari pembantu yang mungkin Iya, iya. kapasitasnya tidak memadai, dititipkan di pondok saja yang kita percaya. Itu juga sebetulnya salah satu solusi sebetulnya. Iya. Jadi kita mengenal lingkungan dengan baik, kita kenal Mbah Yainya, figurnya seperti apa. Di rumah juga kita berdoa kan tentunya, semoga anak saya dijauhkan dari mara bahaya, dari macam-macam lah kita doakan itu. Ya insya Allah akan baik-baik saja. Ya, yang repot itu anaknya dipondokkan, gitu, masuk pesantren, sementara orang tuanya juga tidak punya keprihatinan ataupun tidak berdoa dengan khusyuk, tidak riyadhah. Gitu. Padahal ini harus kita kawal dengan doa juga anak-anak kita. Jadi supaya anak mondok di pesantren tuh tekun belajar, di rumah juga harusnya orang tua juga harus tirakat juga. Orang tua juga tingkah lakunya baik, gitu, berusaha mencari rezeki yang halal, ibadahnya ditata, supaya ada sambungan sinyal ke anak kita yang. Nanti jangan sampai di sana anaknya tirakat, tapi di sini orang tuanya maksiat. Orang gitu. tuanya nggak tertata, gitu. Ini Kan juga mungkin ini Mas Adi akhirnya ya. nggak imbang nih. Wah ini anakku tak pondokan nanti biar kita kalau orang tua masih nggak ketahuan itu. Mungkin kan biar dosanya nggak terlalu gede lah. Nah itu tadi kan berbicara tentang pondok pesantren itu kan sekarang sangat banyak Pak Yai. Bahkan macam-macam tuh, ada yang pondok salaf, kholaf, Pondok Quran, tafid, modern. Itu kan sangat banyak Pak Yai. Nah sebenarnya kalau seperti itu pondoknya itu harusnya idealnya itu seperti apa? Karena kan kalau kita lihat di pondok-pondok salaf Pak Yai, itu kan terkadang mereka ketika keluar melihat dunia modern itu kan sangat kayak gigi opo sih gitu loh, kayak gumun dan apa ya? Ya, mereka penasaran itu penasaran akhirnya, dan takutnya ketika dia keluar dari pondok itu malah mencoba hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan itu sebenarnya nggak boleh, tapi karena penasaran kemudian diterjun atau diikuti kan itu mungkin terlalu polos lah Mas Anas ya itu loh. Nah era sekarang ini antara salaf itu juga saya kira pondok itu mengikuti perkembangan Mas Adi. Jadi ada HP, ada komputer, itu juga mereka mengikuti. Bagi pondok-pondok yang delalah mungkin kiainya diberikan akses juga ke istilahnya lembaga-lembaga yang mempunyai konsen dengan pengembangan pesantren, entah itu dari pemerintah ataupun dari swasta. Dan kekagetan dengan teknologi, insya Allah ya aman-aman saja lah. Dan memang pondok itu kan punya kurikulum mandiri, Mas. Nah, punya kurikulum mandiri, tidak ada istilahnya kurikulumnya harus sesuai dengan Kemenak atau apa. Dan biasanya juga disesuaikan dengan kadang-kadang dengan kondisi ustadz-ustadznya. Ada yang pondok itu khusus mempelajari kaligrafi. Ada itu saya pernah lihat di YouTube itu. Jadi di sana ya digojlok tentang kaligrafi, bagaimana teknik-teknik membuat kaligrafi. Dan ini juga sangat penting karena tidak semua santri itu juga tulisannya bagus kadang-kadang. Karena memang dari awal nggak dilatih. Ada pondok yang memang khusus tahfidzul Quran. Ada yang pondok memang dia ilmu alatnya luar biasa, nahwu shorof diolah di situ begitu luar biasa. Jadi masing-masing pondok punya spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita memilih pun kan juga harus kita sesuaikan dengan keinginan kita. Wah, anak saya hafidz Quran, berarti kita harus memilih pondok yang ada program tahfidzul Quran. Tapi kalau kekhawatiran saya itu sebenarnya bukan tentang teknologi Pak Yai, tapi tentang dunia luar yang begitu kompleks gitu loh Pak Yai. Kalau teknologi oke lah, mungkin ada yang sudah
bisa HP dan lain sebagainya. Tapi ketika keluar tuh ya mohon maaf ada tempat-tempat yang sebenarnya itu tempat maksiat. Dia nggak tahu itu loh. Akhirnya kan dia penasaran gitu apa sih? Terus minuman-minuman apalah yang terkadang itu apa kita jadi terjerumus, apalagi kalau ketemunya orang-orang yang apa memang seperti itu gitu loh, lingkungannya, pergaulan bebas tuh ya. Iya, nah itu gimana Pak biar mengatasi seperti itu, biar mereka itu keluar dan tahu loh ini ada tempat seperti ini, kamu jangan di situ gitu, atau mungkin apa ada rambu-rambunya atau mungkin gitu. niatnya itu Mas Aldi dakwah itu. Survei Tapi dulu karena keenakan kemudian terlanjur terjerumus bahkan ya. dakwah sendiri kan juga ada segmennya Mas Anis. Ada yang memang kiai itu dakwahnya di panggung gitu. Ada yang memang dakwahnya di tempat-tempat prostitusi. Kayak Gusmi, misalkan Gus Miftah, dia kan berawal dari dakwah-dakwah di daerah situ gitu. Dan itu juga naik kiai panggung disuruh dakwah di situ, wah enggak bisa Mas. Mereka nggak ngerti bagaimana bersahabat dengan preman, nggak punya trik dan tempat strategi prostitusi kan. malah yang kiai panggung nggak bakal duduk maksudnya. Ada kiai yang memang membaca kitab di pondok, ada fokus gitu. ya. Pinter tapi nggak keluar-keluar. Di nunggoni pesantrennya terus ada. Di Sunda nggak mau karena nanti takut meninggalkan kewajiban di pesantren. Jadi pemilahan-pemilahan dakwah ini pun terjadi sebetulnya. Soal nanti ada santri tradisional kaget dengan dunia luar, ternyata langsung mencontoh di Semarang tengah kota. Nah ini Mas Anis coba gimana dulu kalau setelah keluar dari pondok pesantren terus di Semarang bahkan sampai jadi ketua dulu gini pengalaman Pak ya. Dulu tuh saya tuh kan mungkin pernah mondok ya, boyong kan di rumah kan, terus ke Semarang gitu kan. Iya tadi bener Mas Aldi, ketika melihat pernak-pernik lampu-lampu kota, kemudian orangnya itu kok enak apa ini? Itu kan terus saya jadi tertarik untuk mengikuti mereka ya. Tapi terus saya pulang kemudian saya konsultasi ke paman saya, ke Pak Leon. Kata Pak Leon malah gini Mas Aldi, Nis, kamu tuh mau pengalaman apa? Kalau kamu mau pengalaman tentang dunia nih, tak ajak jalan-jalan 1 bulan kamu sudah selesai. Tapi kalau kamu pengen pengalaman ilmu, kamu harus belajar lama. Itu yang jadi, oh iya bener ya. Bahkan setelah selesai mondok pun tetap belajar gitu Pak? Iya, artinya harus tetap gitu. belajar. Bahkan kalau kata kayak kiai saya itu gini, guru saya itu, Nis kalau kamu tuh nanti sudah di rumah, jangan sampai rutinitasmu di pondok kamu tinggalkan. Minimal kamu harus ada sebagian yang harus kamu jalankan terus. Itu. Tadi kata kayak ngaji, kemudian kalau misalkan dulu pernah mendawamkan manakib atau apa itu kan harus dijalankan. Itu salah satu ya apa ya kelebihan kalau kita mau mondok di pesantren Mas Aldi. Mungkin terutama juga ketika keluar itu kan banyak hal yang memang perlu kita pelajari juga Mas Anis. Maksudnya pelajari bukan berarti dalam hal negatif mempelajari hal-hal yang maksiat ya, tapi mempelajari kan dalam hal-hal yang positif. Gimana misal caranya menangani hal-hal seperti itu di masyarakat gitu kan juga Mas Anis. Kalau Pak Yai gimana Pak Yai? Tenang, kan ini biar pemirsa juga tahu nih, kan mondok juga artinya banyak baiknya kan gitu kan. Karena manfaat anak di pondokan itu apa Pak Yai? Manfaat anak kita di pondok pesantren yang pertama adalah mereka akan mempunyai lingkungan yang baik. Oke, lingkungan yang baik, circle-nya itu positif ya. Circle-nya positif, di situ ada sistem pendidikan, waktunya juga terjadwal. Jadi sore, malam ngajinya kapan, pagi. Nah, saya dulu pondok saya kebetulan ada program tahajud wajib. Ya. Jadi jam 2:30 dibangunin Mas. Walaupun beratnya luar biasa gitu. Apalagi yang anak-anak masih usia MI kayak gitu ya. Itu yang ngantuk-ngantuk, itu sujud sekali nggak bangun gitu sampai dibiarin subuhan. Tapi itu nanti kan lama-lama kebiasaan. Ketika di situ misalkan MI 6 tahun ataupun ketika sanawiyah aliyah 6 tahun ataupun 3 tahun lah mereka ada sentuhan untuk tahajud wajib itu. Insya Allah kan nanti ke depannya ini akan membekas, akan tertanam di pikiran bawah sadar. Oh tahajud itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena dulu pernah punya pengalaman kayak gitu ya. Iya, walaupun dulu mungkin terpaksa dan lain sebagainya. Jadi situ misalkan ada poso Senin Kemis, ada yang diwajibkan di pesantren ada, walaupun ada yang tidak wajib ada. Seandainya dia melakukan poso Senin Kemis ini 3 tahun, kemudian keluar dari pondok itu, saya yakin ada
ada bekas yang terasa. Iya, iya. Atau lingkungannya baik, kemudian disiplin waktunya juga baik, tertata. Seandainya anak kita ini hanya di rumah, misalkan sekolah pulang, gitu. Ini saya kira peluang untuk pegang HP kan lumayan banyak. Iya. Ya alasannya ya untuk sekolah mungkin, tapi kan yang namanya kadang-kadang bawa buku, dalamnya HP, gitu. Belajar deh, iya mah, tapi dalamnya HP ternyata kayak Yansan nggak ketahuan misalnya. Jadi seperti anak itu masuk sebuah sistem ya, jadi sudah tertata. Atau kata teman saya itu pondok pesantren penjara suci itu gimana ya? Ya penjara itu karena ya tadi banyak kekangan istilahnya kan. Banyak larangan-larangan ya. Banyak larangan-larangan yang sementara di luar pesantren mungkin orang bebas-bebas saja. Di antaranya dilarang merokok, dilarang nonton TV kalau enggak jamnya nonton TV. Kalau ketahuan ditakzir, gitu. Ada yang digundul juga ada. Berarti pendidikan itu pesantren itu mendidik tentang kemandirian, kemudian disiplin, tanggung jawab ya, sebuah tanggung jawab. Terus apalagi, kan kelebihannya pesantren kan ini Pak Yai, tentang bagaimana penguasaan ilmu agama itu bagaimana Pak? Iya, penguatan ilmu agama selain mempelajari ilmu alat ya sebagai dasar nahwu shorof untuk membaca kitab kuning, untuk mendalami kitab kuning. Jadi tiap hari kan kita juga ada aktivitas mujahadah, zikir yang berulang-ulang, kemudian juga ada menu, kita selalu mendapatkan siraman. Kayak ngaji kitab kuning itu ya. Misalkan ilmu tentang birrul walidain ini selalu diulang-ulang. Bagaimana kamu dengan orang tuamu, bagaimana kamu dengan orang temu. Kitab ini nemu lagi, bab birrul walidain. Besok pindah kitab. Ada lagi Mas, bab birrul walidain lagi. Akhirnya kan tertanam, oh berarti saya harus seperti ini dengan orang tua. Dan ketika ini diulang-ulang terus, ya akan membekas. Kemudian bagaimana ketika mempelajari tauhid, akhirnya kita mengenal Allah. Gitu. Ada pemahaman tentang kecerdasan spiritual lah bisa jadi ya. Sehingga diharapkan ketika nanti mereka kebingungan, ketika menghadapi dunia nyata Mas, dia tidak akan mencari minuman keras, dia tidak akan mencari prostitusi, karena tapi dia akan mencari Allah Mas Anis. Nyari masjid akan sujud, ya Allah saya bingung. Ini bagaimana? Misalkan entah masalah ekonomi, entah masalah hubungan keluarga, yang namanya benturan kan pondasi akidah yang kuat tadi ya. Iya, dia tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Yuk minum yuk narkoba yuk, insya Allah tidak akan mudah. Karena ada kekangan kuat ajaran-ajaran yang tertanam bertahun-tahun itu. Berarti tadi Pak Yai, kalau kita tadi bilang setelah keluar pondok terus dia mengalami kebingungan, berarti kan ada fase kebingungan juga kan di situ kan. Ini dia kebingungan untuk memahami lah dunia yang ternyata di luar pondok itu beda banget gitu lah. Nah itu seperti itu, apakah kemudian di pondok itu dibekali dengan biar caranya nggak bingung? Atau enggak Pak Yai kalau di pondok itu? Kalau di pondok banyak juga pondok yang memberikan skill-skill Mas. Kayak Jepara itu teman-teman saya mondok sambil ngukir. Oh iya. Jadi lulus pondok ya, dia bisa ngukir. Punya skill juga. Kemudian kayak yang pondok khot tadi gitu. Pondok tahfidz. Kemudian pondok yang berbasis IT. Dia keluar pondok akan pintar komputer juga, mungkin servis laptop, servis HP juga akan punya kemampuan itu. Kalau dulu tuh saya tuh Yai, itu kan malah di sawah tuh Yai. Susuroan kan, tapi roan itu kan sawahnya Mbak Yai ya. Tapi banyak yang ngajari tentang latihan pertanian berarti. Ya. Langsung lulus jadi sarjana pertanian. Lulus pinter sarjana pertanian. Artinya kan juga mondok juga enggak terlalu ini Pak Yai. Artinya enggak terlalu nanti ketika sudah pulang di rumah kemudian gaptek atau jadi gagal terhadap masa depan enggak Yai? Iya, saya sendiri juga buktinya enggak pernah kebingungan kok Mas gitu ya Mas. Dari mondok dulu ya hidup gitu kok ya nyantai-nyantai saja, belok-belok tapi kok ya menemukan jalan rezeki gitu. Dibimbing oleh Allah mungkin ya nek tarasake itu ya rene. Ya di antara kebingungan itu ya kita akan menemukan sebuah cara ataupun sebuah jalan untuk menapak kehidupan berikutnya. Nah, sekarang gini Pak Yai, ini kan tadi kan mondok di dalamnya itu sudah ada ilmu agama,
latihan kemandirian, disiplin, kemudian apalagi ada tentang penguasaan teknologi kan. Nah nanti kita akan bahas tentang dampak atau bagaimana alumni pondok pesantren itu tuh bisa mewarnai di masyarakat. Tapi sebelum kita bahas, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar RDI dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Ali Ma'ruf dan Mas Aldi. Pak Yai, kita bahas tentang dunia pesantren. Ya. Sebelum kita bahas tentang dampak atau kontribusi di masyarakat, kita akan bahas dulu tentang tantangan yang ada di dalam pesantren ini. Ya. Kan kalau dulu kita mondok Yai, itu kan ada penyakit yang harus wajib dirasakan oleh santri. Wajib diderita ya. Nah, itu kayak gudikan. Kemudian ada lagi yang kalau apa namanya yang sering itu demam kalau saya dulu ya. Mungkin karena kangen orang tua itu demam itu ya. Mungkin itu Mas Anis penyakit ya. Mungkin kalau saya lihat itu ada juga tantangan-tantangan yang kadang digojlok sama seniornya. Ya, nah itu juga kadang yang itu kan juga bisa bikin nggak betah juga Pak ya. Kalau dulu saya digolok gini Mas Aldi, hafalan alfiah itu nggak hafal, kemudian di res, bahasanya itu di res ya. Di res ya. Terus disuruh ini loh, ngapalin di tengah-tengah di pelataran tuh loh, yang panas teriknya itu di langsung. Itu terus suruh apa? Muterin pondok berapa kali, itu kayak gitu-gitu kan. Nah itu gimana ya tentang bagaimana kita harus bisa menyikapi tentang tantangan yang ada di pesantren deh. Jadi tidak semua santri itu juga gudikan, nggak semua. Saya di pondok itu dulu juga nggak gudikan, malah saya gudikan tuh di rumah ketika masih SD. Gara-garanya ada pendatang, dia sakit gudik. Ya, saya tuh kalau habis sholat itu mesti salaman semua sampai belakang. Saya sudah dibilangi sama ibu, kok sing gudikan aja bocah salaman, no. Tapi kan yo masuk orang diliwati toh Bu, saya bilang gitu. Akhirnya kena saya tua sampai gini. Jadi ketika di pondok, karena saya mondok juga udah SMA, jadi yo lumayan bisa menjaga. Jadi sebetulnya gudik itu juga karena memang anak yang begitu banyak, kemudian kadang-kadang ada sanitasi atau kebersihan yang kurang maksimal. Itu kan kadang mandi juga bareng-bareng ya? Untuk pondok-pondok yang sudah menuju ke modern, semi-semi hotel lah Mas. Yang mahal itu kayak hotel Mas, kamarnya bagus. Itu ya ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, nggak ada yang gudikan juga. Bahkan kemarin saya lihat ada yang PS
juga main PS saja. Ada yang mungkin jam-jam tertentu dibolehkan, ya kan? Supaya mereka tidak kagok ataupun masih bisa senang dengan masih senang juga di ya. pesantren. Jadi masing-masing punya trik dan strategi pesantren itu seperti apa. Kemudian yang sering menjadi momok itu barang sering hilang. Iya, oke, ya saya dulu sering gitu ya. Barang sering hilang. Karena apa? Karena tempat juga kadang terbatas lemari. Kemudian anak seusia baru lulus SD itu kadang-kadang kurang bisa mendeteksi iki peciku apa pecimu. Keliru. Pokoknya ditaruh di atas lemari, iki ketoke nggonku ya, apalagi ndelalah mereknya sama. Gitu, akhirnya dinggo dipakai gitu. Sandal juga sama. Ya itu. Saya paling males kalau sandal sih Pak Yai. Jadi ketika kita sandal kita bawa ke dalam, sebetulnya juga aman. Gitu. Jadi kita ngobrolke untuk kita mau masuk ya sandal kita cangkeng, kita taruh di bawah lemari. Tapi ketika kita teledor, ditaruh di depan ruangan, otomatis ada anak keluar tinggal pakai kan, wah ya sandal pakai. Akhirnya sampai di mana kita enggak tahu. Makanya di pesantren kan terkenal dengan istilah gosop ya. Gosop. Tapi bagi santri-santri yang kekeh Mas, ketika sandal tidak ada, dia nggak mau pakai sandal orang lain. Oh iya. Berarti dia sadar diri lah ya. Iya, jadi ada santri memang ngerti hukum, saya nggak mau gosop. Jadi ketika sandalnya hilang, ya dia nyeker. Sampai sana cuci kaki, nanti mungkin beli sandal lagi. Dan ini yang kadang-kadang orang tua, wong mondok kok malah latihan maling, ada yang sampai seperti itu. Atau dikit-dikit hilang, tantangan dikit-dikit juga hilang. Atau gini, wong anakku di pondoknya malah setiap ngirimi mesti tuku pakaian, tuku sandal, bola-bola hilang itu loh maksudnya. Saya awal-awal anak saya lulus MI masuk pesantren itu juga istilahnya kuat-kuatan. Dalam arti kuat-kuatan betul itu. Mau laporan tiap hari hilang terus kok. Ya seragam hilang, beli. Kan mesti gitu tuh, masa mau sekolah nggak pakai seragam gitu. Ya sandal hilang, beli. Waduh. Ya memang ya berarti itu kayak melatih kesabaran orang tua, melatih kesabaran juga anak juga, ya. melatih kemandirian anak. Insya Allah yang udah usia SMA itu juga udah gak jarang. Kan juga tidak dipungkiri ya, ada juga anak yang nakal gitu loh. Sering nyalahi temennya itu loh. Itu kan ya ada juga yang mungkin membuli atau senioritas apa gitu. Yang merasa sok kuasa, mungkin di rumahnya dia anak yang nggak pernah dilarang oleh orang tuanya gitu, sehingga di ruangan juga merasa wah senangannya merintah-merintah. Tapi itu apa jangan-jangan karena memang tadi Pak, kalau kembali lagi yang di awal itu kan harus ada keinginan dari orang tua dan keinginan dari anaknya. Iya, betul. Bisa jadi kan orang atau anak-anak yang seperti itu kan dia nggak pengen sebenarnya mondok, tapi dipaksa. Itu mungkin nggak kayak gitu Pak Yai? Bisa jadi dipaksa, karena orang tua tahu bahwa dunia seperti ini saya harus memberikan yang terbaik, bagaimanapun jadinya. Nah, inilah sebetulnya ketika punya program seperti itu dari awal harus dibicarakan. Harus dibicarakan dari awal. Jangan sampai malah gini, kalau kamu rankingnya turun, nggak mau belajar, tak pondok Loh, itu sering loh Mas, kata-kata itu terlontar sebagai ancaman. Akhirnya anak akan, wah pondok ngeri, pondok itu tempat pembuangan anak-anak nakal, tidak nyaman pikirannya dengan pondok pesantren. Harusnya jangan sampai berkata seperti itu. Nah, misalkan kok pengen marah ya, kalau kamu nggak belajar nanti nilainya jelek loh dek. Nanti kalau nilainya jelek, nggak naik kelas, misalkan nurut nih, marahinnya kan nurut, bukan terus mengkamping hitamkan pesantren. Tak pondok wah akhirnya dia taruh pondok wedi banget, trauma gitu. Ya, berarti kayak tadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya harus kita mulai dari awal tadi ya Pak Yai, dari keinginan dan benar-benar dipastikan juga Mas Anis. Tadi niatnya itu apa gitu loh. Ketika kita sudah siap betul dengan benturan apapun, kita akan bisa mengikuti. Jadi misalkan anak gudiken ya ditambani gitu kan, nek boleh pulang ya kita bawa pulang dulu, kita obatkan. Saya juga tak bawa pulang gitu. Habis gudiken mari berangkat lagi, 2 hari cacarnya keluar, waduh pulang lagi, enggak apa-apa. Wes ini memang ya nek saya sebagai orang tua gini Mas, ya amrep ketempelan ngilmu sing dhuwur kuwi mesti ya ujiannya besar. Ujiannya juga besar. Kayak Rasulullah mau jadi orang hebat, wah tempaannya luar biasa. Ya ilmu jamil tadi ya. Ya Allah.
lahir nggak punya ayah, gitu. 6 tahun baru diajak ke Madinah. Ini makam ayahmu, Dek. Aku nggak punya ayah ya, Ma. Jadi kan gitu anak umur 6 tahun. Ada papa, ada mama, ada eyang, katanya kan gitu, ada Pak D. Pulang, ibundanya sakit keras di perjalanan, anak umur 6 tahun baru menyaksikan makam ayahnya, harus menyaksikan pemakaman ibundanya. Coro hati pura. Iya. Remuk lah gambarnya, remuk redam. Akhirnya dirawat kakeknya, baru 2 tahun. Mau lupa bahwa aku nggak punya ayah, aku nggak punya ibu, kakeknya meninggal. Loh, kok tambah. Tapi itu persiapan untuk nanti akan menerima beban risalah. Artinya jadi orang besar tuh ya. Iya. Pun juga kita misalkan punya anak kan harus benar-benar siap ya ketika nanti mau mondokkan anak, nanti anak seperti apa di pondok ya harus kita siap duluan. Jangan sampai nanti kok anaknya nangis kemudian diambil pulang, itu kan ya nggak kuat itu kan. Iya, itu memang orang tua juga harus kuat. Saya kadang-kadang marahin istri saya ketika misalkan gini, senengannya anak saya itu kan lele goreng. Nah, ketika di rumah kok goreng lele, itu sambil nangis. Kelingan anak. Sana lauke apa, ada kangkung apa-apa. Ora usah nangis. Nangismu itu nyetrum di sana. Kamu yang mengandung pusermu itu kandil di sana kok malah mbok tangisi. Ya jenenge anak berjuang ya, insyaallah nek kono ya lawe ya ana dhewe wong ya wis catering dan lain sebagainya. Ora usah terus ditangisi. Nek kono ya ono rezekine, nek kene ya ono rezekine. Ndelalah wong awake dhewe ya entuk lawuh lele goreng. Ngapain kok terus bayangin yang di sana seperti apa. Tapi ya nggak bisa dipungkiri karena memang orang tua ya. Jadi kalau misalkan nih ada tantangan atau tadi godaan di pesantren itu anggap saja itu sebagai ujian gitu ya? Iya, itu ujian harus kuat ya? Yang harus diselesaikan, dikomunikasikan. Kalau ada masalah ya komunikasi aja sama pengurusnya kiai-kiai. Dan pesantren pun juga harus bisa membuat sistem. Ada istilahnya itu musyrif ya Mas, yang ngawasi ataupun kepala ketua ruangan itu ya. Itu juga harus difungsikan untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan, pembulian. Itu kalau tertata, insya Allah aman itu. Apalagi sekarang ada CCTV, itu juga akan sangat membantu. Oh iya. Tapi ketika nggak ada sistem seperti itu, wah, ini akan terjadi juga orang-orang yang santri-santri yang sok kuasa, bisa membuli ataupun minta mereka malah istilahnya. Ini bisa terjadi. Tapi gini Pak Yai, mungkin saya pengen tanya juga terkait dengan tadi ya sistem pesantren itu ya. Nah sebenarnya kita itu kapan tahu anak kita itu harus mondok dan nggak harus mondok gitu loh. Karena kan tadi kalau kita misal mondokin anak-anak di tempat yang gampangannya mungkin gratisan atau mungkin ada juga yang murah, itu kan kadang kualitasnya juga seadanya Pak Yai. Tapi kalau kita mondokin anak-anak yang mungkin di pondok-pondok yang mahal, modern, yang tadi fasilitasnya mungkin makanannya nggak cuman kangkung atau apa, tapi daging juga. Nah itu kan biayanya mahal. Nah bagi teman-teman atau mungkin orang tua yang mungkin cuman punya pendapatan misal UMR lah, itu kan nggak cukup Pak Yai. Itu gimana Pak Yai? Apakah kemudian nggak harus mondok atau seperti apa? Nah idealnya saya sendiri merenungi sebetulnya pendidikan formal dan non formal ini harus seiring sejalan. Oh gitu. Jadi ketika kita SD sorenya madrasah, gitu. Kalau di kampung kan gitu. Ini untuk memaksimalkan supaya kita ini penuh dengan kegiatan. Gitu, pikiran kita tidak nganggur, ada asupan-asupan rohani, gitu. Kita diajari akhlak, diajari tauhid, tajwid. Karena ilmu ini kan berkembang terus, Mas. Bisa jadi di madrasah dulu saya pernah belajar nahwu, tapi kan ora mudeng blas, Mas. Penting dihafal ketok. Ketika naik di pesantren, ketemu lagi. Oh, ini yang dulu saya hafalin di madrasah. Jadi, tapi di sana lebih ke langkah pemahaman. Oh, mulai paham. Ketika kita hanya memondokkan misalnya, oh nanti ketika SMA, nanti ketika kuliah, ini jangan-jangan nanti sudah karena SMP-nya sudah sibuk dengan ataupun sudah nyaman dengan kondisi, akhirnya ketika SMA malah tidak mau. Jadi masing-masing tergantung kepada kesiapan anak dan orang tua ini kembali ke strategi pendidikan mereka.
Ketika ada yang memang berani dari SD sudah mondok, tidak masalah. Bagi menurut saya gitu. Nah, saya sendiri ya tadi lulus SD baru mondok. Nah, saya dan istri rembukannya seperti itu. Karena ya pengen bersama dulu lah mungkin. Nah, langsung hilang. Wong istri saya kan juga tidak ada aktivitas kerja yang menyita waktu gitu. Kerjanya ya kerja santai, ini ngajar ibu-ibu di rumah kan bisa ngajar anak sendiri juga dengan tajwid dengan Qur'annya itu sehingga Kalau kita punya amal jariah. Kalau di pondok pesantren itu kan ada satu sosok figur ya Pak Yai, entah itu kiai atau figur mungkin ya kiai ya paling ya, atau Kiainya ustadz gitu. gitu. Nah itu kan biasanya ada satu sosok kan. Nah kalau seperti itu apakah kemudian menjadikan suasana pondok pesantren itu enggak otoriter Pak Yai? Maksudnya itu anak jadi mandek, maksudnya dia tuh pengennya kan kadang kan anak kalau dikekang Pak Yai itu kan kadang pengennya berontak atau mungkin dia nggak punya kebebasan berpikir. Nah di pondok itu apakah seperti itu Pak Yai? Jadi kayak misal nih ada sesuatu yang salah, yang mondok atau santri itu nggak boleh mengkritik. Apakah seperti itu? Saya kira yang di pondok yang saya alami demokrasi itu terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang salah ya kita tidak apa-apa untuk istilahnya mengatakan bahwa oh ini salah dan lain sebagainya. Jadi seorang figur kiai itu juga istilahnya karena beliau berilmu, gitu, akhlaknya baik, maka ini bisa kita jadikan untuk panutan, bisa kita jadikan untuk kita menimba ilmu dan pengalaman hidup dari beliau. Bisa jadi antara santri dan kiai ini hubungan rohaninya itu lebih nyambung daripada yang saya rasakan antara saya dengan guru alias saya mungkin ya. Ini rasanya lebih nyambung kepada guru di kiai saya ketika di pesantren. Karena mungkin kiai-kiai ini juga sangat intens untuk mendoakan santri-santrinya gitu. Semoga santri-santri saya diberkahi hidupnya gitu, dimudahkan langkahnya menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Karena kiai mendoakan terus, mungkin sambungannya di situ. Jadi untuk menghormati kiai, takdim kepada kiai, ini juga bisa menjadi dasar bagaimana kita berakhlak. Akhirnya seorang santri biasanya kalau sudah keluar ketemu guru-gurunya, walaupun bukan guru pesantren, itu insya Allah tetap cium tangan, Mas. Saya walaupun ketemu sama guru sanawi saya, guru alia saya, itu ya takdimnya ya luar biasa, gitu, seneng dan lain sebagainya. Pendidikan ini yang kadang-kadang tidak kita temukan di pendidikan-pendidikan umum, rasa takdim, rasa hormat, karena ya, di pesantren kan diajari ana abduman alamani harfan wahidan, itu makolahnya Sayyidina Ali itu. Aku adalah hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Jadi hormatilah gurumu, di situ kamu akan mendapatkan sebuah keberkahan. Tapi kalau misalkan tentang tadi ya hormat ya, atau takdim kepada seorang tokoh ya, kan juga kadang juga terjadi ada fanatik buta. Bagaimana itu mungkin mohon maaf ada seorang santri mengkultuskan kiainya atau mengkultuskan gurunya, itu juga menurutku juga tidak baik juga ya, artinya itu kan berlebihan dulu ya. Iya, iya. Itu gimana ya? Iya. Jadi dalam memutuskan itu kan ada ideal ego ya. Dalam istilah psikologi itu, ideal ego itu seseorang yang pendapatnya itu kuat untuk kita ikuti. Podo-podo ngomong misalkan, ngomongin Mas Anies dengan dawuhe Gus Mus. Menurut saya mungkin bobotnya sama, akan tetapi lebih terasa Gus Mus kan, karena ini sebuah ideal ego dah jalan. Mungkin muatannya sama tapi beda lah gitu. Rasanya beda. Tapi bagi orang-orang yang bisa bermain logika mapan, dia akan tetap ini salah, ini betul, itu akan tetap jelas. Walaupun mungkin yang membicarakan tuh orang biasa atau mentokoh itu ya. Jadi tapi nggak banyak sih, kadang-kadang orang main logika mapan itu kadang-kadang nggak bisa. Buktine gitu. Ketika Dimas Kanjeng
penggandaan uang Iya. itu seperti itu. Ya, Banyak yang kena juga. Pengikutnya berapa ribu, Mas. Iya, Padahal kalau main logika mapan, nggak ada dukun yang bisa Gandain menggandakan uang. uang. Kalau dia bisa menggandakan kan tinggal bagi-bagi toh. Iya. Bagi. Ngapain harus invest dulu ngapain? Logikanya kan gitu. Tapi kan ternyata banyak pengikutnya. Bahkan selevel dokter pun ada yang terjerat. Iya. Memang nggak semua gitu. Dan logika mapan ini kan perlu pengalaman, perlu Iya. pendalaman, gitu, perlu kajian yang luas, Sering-sering perlu- baca juga ya. Iya, sehingga orang itu tidak mudah terjerumus dengan fanatik buta. Iya, betul. Nah tadi Pak Yai kan kita mungkin tahu lah banyak kasus-kasus yang terjadi di pesantren. Ada yang mungkin sampai pembulian, terus sampai mohon maaf meninggal, terus ada kekerasan seksual. Itu kan sempat terdengar lah. Nah itu kan berarti kita perlu selektif Pak Yai dalam memilih Iya. tempat untuk belajar anak. Nah sebenarnya gimana Pak Yai biar kita itu punya filter untuk memilih tempat pendidikan anak tadi, terutama di pesantren tadi, biar kita tuh nggak salah dan sampai nggak terjerumus dengan pesantren-pesantren yang sampai melakukan seperti itu. Karena kan gini Pak Yai, kalau kita tadi ngomongin kiai atau satu pondok pesantren itu kan terkadang ada rasa pekewo, ada rasa benar. jadi kalau ada terjadi sesuatu itu pasti lebih wis tutupi wae lah gitu. Ya, itu kan malah kemudian menjadi sesuatu yang nggak baik juga Pak Yai. Nah, itu gimana Pak Yai biar kita tuh ada filter tadi memilih Iya. pesantren. Ya. Berarti kan kita perlu mengerti betul Hmm. bagaimana sosok kiai itu. Hmm. Walaupun yang namanya manusia memang tidak ada yang maksum Iya, kan. oke. Yang maksum hanya Nabi dijaga oleh Allah, manusia tetap punya potensi-potensi untuk salah. Akan tetapi ketika kita memilih, nah perlu juga dengan istikharah Mas. Oh gitu. Ya, ini mau mondok di mana gitu. Ya, sholat dulu minta petunjuk kepada Allah supaya nanti anak saya di pondok yang berkah saja, yang baik. Ini kan perlu adanya istikharah juga. Selain mungkin pertimbangan jarak, pertimbangan biaya, gitu. Ini juga penting Mas. Jangan sampai gaya Mas Anis. Mondok di pondok yang bagus, mahal, ternyata ekonomi nggak ngangkat. Oh, ini kasar-kasar Mas. Iya. Betul itu luar biasa gitu. Wah pondoknya api tapi bayarnya berapa, bulanannya berapa, fasilitasnya apa. Walaupun fasilitas bagus, mewah, tapi karena ekonomi kita nggak ngangkat, ya jangan masuk ke situ lah. Ini mungkin pondok yang levelnya anaknya bos-bos. Anaknya pejabat Iya kan, ya. yang tidurnya biasa kasur empu, akhirnya fasilitasnya kan disesuaikan. Iya. Hampir mirip kamar hotel kan gitu, karena biar mereka nyaman karena sudah terbiasa dengan Ning omah wae ra kaya ngono kenyamanannya. Jadi dipilih yang betul-betul sesuai. Kemudian juga mungkin kita bisa membekali anak dengan sistem ya. Nek ono apa-apa langsung nelpon, nek ono apa-apa langsung nelpon. Ke orang tua Oke. gitu. Jadi jangan sampai ada apa-apa kamu Dipendem. diam aja, pendem aja. Kan kadang-kadang anak tertekan, takut, nggak mau cerita gitu. Ini kan bahaya. Kemudian kita juga perlu ketika berkunjung juga ngobrol-ngobrol sama Anak ya. teman-temannya. gitu. Kamu mana-mana deh, dari tahun kapan? Iya. Ketika kita akrab dengan anak-anak itu, misalkan kita bawa jajan juga gitu kan mereka kan juga akhirnya akan menerima kan. Jangan malah kamu rasa dikasih ini masukkan lemari. Benar. Mengajari pelit gitu. Iya. Wah, akhirnya tenang diwalek karo koncone lemari. Nah, kejadian itu Mas. Iya, Karena dia pelitnya luar biasa, jajannya banyak tapi di lemari dikunci. Jadi ya, kalau dia keluar, lemari ini diwalek jarene. Walek. Engko tekan kamar, loh, lemariku kok malek, diwalek meneh. Oh kadang malah itu jajannya hilang semua itu dalam lemari itu. Karena tadi nggak boleh dimakan sama banyak orang. Dan kan. itu mungkin juga menciptakan lingkungan yang nyaman juga dan aman Pak ya. Karena kan orang tua juga terlibat. Karena kan orang tua tadi misal juga ngobrol sama teman-temannya, mungkin sama orang tua temennya juga. Jadi kan di situ kan merasa aman dan merasa deket gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ya teman-teman itu ya mungkin melindungi lah atau mungkin ngomong sama kita. Apalagi yang pondok yang jauh Mas, pondok dengan orang tua yang jauh. Ini kan rentan waktu untuk menjenguknya kan juga lama. Betul. Bahkan ada pondok yang sistemnya itu memang lama menjenguknya, Artinya 6 bulan di-target baru boleh dijenguk. Pas Itu akhir kan kita semester ya. susah untuk memantau. Ya. Akan tetapi ketika kita
percaya misalkan ada penjaga kamarnya, ada musyrifnya, ada yang ngawasi, sistemnya bagus, ya enggak apa-apa kita percayakan di situ. Oke, Di rumah kita doakan. Kan ini kan tadi tentang bagaimana kita terbiasa di pondok pesantren ya dengan berbagai dinamika yang ada kan. Iya. Ada yang tadi gurunya seperti ini, kemudian ada penyakit macam-macam lah. Sekarang kalau sudah mondok kan boyong ya, kita ke masyarakat kan. Kontribusi anak pesantren kan tidak kita pungkiri Mas Aldi. Banyak kita guru-guru ngaji kita juga dari pesantren. Ada juga toko-toko dari pesantren. Nah kira-kira untuk saat ini apakah masih relevan Yai? Kan itu kan dulu, zaman dulu. Kalau sekarang gimana Pak Yai? Iya, sekarang juga kebutuhan tenaga-tenaga pendidikan agama juga selalu dibutuhkan dalam masyarakat. Ada TPQ, ada madrasah. Siapa yang mau berjuang, biasanya rata-rata alumni pesantren itu. Oh, ngoten ya. Yang dibayar kecil, mereka punya keikhlasan gitu. Masih ada jiwa khidmahnya ya. Jiwa khidmahnya, tawakal kepada Allah. Bagi orang-orang yang hanya berpikir materi, mending kerja pabrik lah, pulang sore enggak apa-apa daripada ngobani madrasah gitu kan. Dan ini sangat diperlukan untuk estafet menyebar ilmu berikutnya, untuk estafet kepemimpinan. Akan tetapi ketika lulusan pesantren ini juga prigel dalam arti mereka mempunyai jiwa wirausaha, mempunyai kemampuan, skill, entah itu mukir, entah itu membuat khot, kemudian dia kembangkan. Ya insya Allah mereka juga tidak akan kekurangan dalam ekonomi. Betul. Bahkan banyak alumni pesantren yang kenyataannya juga menjadi orang-orang besar, menjadi pengusaha-pengusaha besar yang mereka backgroundnya dari pesantren. Itu juga ada ya yang kalau misalkan itu penceramah atau mubalik itu kan dari pesantren. Tapi juga ada yang itu enggak dari pesantren Yai. Itu gimana Pak Yai? Ya yang dari pesantren insya Allah kemampuan Qur'annya mungkin bagus. Ya kan karena dia sudah terbiasa dengan pembekalan. Ya. Yang tidak dari pesantren yo terasa. Jadi, sebetulnya kita mendengarkan orang itu kan tetap terasa. Macane tajwid salah juga akan terasa. Ketika ngimami misalkan Fatihah kok ternyata meleto, itu juga terasa. Oh ini berarti mungkin dia dulu mondoknya kurang suwe apa orang mondok, kita enggak tahu. Kadang-kadang malah yang nggak mondok itu kemampuan public speakingnya itu lebih bagus Pak Yai daripada yang mondok. Karena kadang mungkin ada juga yang mondok itu ya pintar lah, tahu lah bagaimana baca kitab, baca Quran yang benar, tapi kemampuan untuk menyampaikan public speaking itu kadang kurang baik gitu Pak Yai. Memang public speaking itu kan sebuah seni. Sebuah seni yang bisa dipelajari dengan kurikulum juga ada, autodidak juga bisa, ataupun bakat alam. Kalau jenengan dulu gimana Pak Yai? Ketoknya aku selain bakatnya bakat. Jadi, bakat alam. Saya dulu tuh nek nonton ketoprak, aku paling ngarep dewe. Nek wis ketoprak bar, aku cerita karo wong-wong. Oh gitu. Tadi gini. Jadi awet mbiyen ki tukang cerita asline. Nggih, tukang cerita, tukang bantai wong ya akeh ngomongnya lah. Jadi nek ketemu guru sanawi saya dulu, aku ini jadi penceramah iki ya cocok, lho kok cocok Pak. Aku iki bantai aku terus aku anggar mulang salah mbok bantai terus kok. Tapi kalau jadi penceramah itu apakah harus lucu ya? Ya tidak, tergantung segmennya lah. Tapi rata-rata biasanya panitia nek pesen mangke ampun sing abot-abot iki, sing ringan-ringan mawon. Ngono. Wong kono minta ringan kok malah kita kasih yang berat-berat. Ya itu public speaking perlu dipelajari ya kan, tetapi memang ada orang itu yang karakternya memang beda Mas. Jadi dia pinter kitab, ngajar kitabnya bagus, mungkin suruh ceramah kurang masuk ada gitu. Jadi berarti jangan maksa jadi mubalik tuh Pak ya kalau gitu. Nggih, jangan. Cukup ngajar di pondok pesantren misalnya. Bisa. Jadi ada segmen. Nanti yang penceramah kan juga motivasinya pondok kan anakmu ke pesantren. Jadi kan ada istilahnya saling mendukung sebetulnya. Ini kayak Mas Aldi kan potensi Pak Yai jadi penceramah. Wah ngarang. Penceramah atau pengasuh pesantren? Dua-duanya. Yang melihat sosoknya kan beda. Terlalu besar. Oke, Pak Yai ini karena waktu sudah dibatasi karena
mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa memondokkan anak di pesantren dengan baik. Iya, untuk sore hari ini tentang pesantren. Jadi pesantren adalah salah satu cara, salah satu wahana kita untuk mendidik anak kita tentang keagamaan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah tentang kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu-ilmu agama. Akan tetapi perlu persiapan, perlu pematangan, perlu komunikasi antara anak dan orang tua supaya pesantren ini betul-betul menjadi sebuah cara ataupun sebuah wahana yang nyaman, yang nikmat untuk kita bisa mencari ilmu, bukan justru menjadi sebuah tempat yang buruk untuk kita melakukan pembelajaran. Ya, saya kira gitu Mas Andi. Matur suwun Pak Yai sudah rawuh memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi, cukup ya? Cukup Mas Anis. Oke, pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dadais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.